Memang perayaan Natal tidak ada dalam Alkitab. Sama juga perayaan Maulud Nabi dalam Islam tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi perayaan Natal itu diadakan gereja sejak awal untuk merespons karya Allah di dalam Yesus Kristus, di mana merespon itu dilakukan melalui penyembahan dalam bentuk ibadah dan dalam bentuk perayaan. Sejak abad pertama, Natal itu dirayakan dengan perayaan pembaptisan Yesus yang disebut perayaan Epifani atau Teofani. Dirayakannya pada tanggal 6 Januari. Dulu merupakan satu perayaan. Dan akhirnya menjelang abad keempat, perayaan ini dipisah. Yang Epifani atau Teofani dirayakan tanggal 6 Januari. Yang Natalnya dirayakan pada tanggal 7 Januari. Kalau tanggalan Gregorian itu di-convert ke dalam tanggalan Julian, jatuhnya sama-sama tanggal 25 Desember. Shalom God Lovers, senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda dalam Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog yang jujur, hangat, dan penuh kasih, tempat kita membahas isu-isu iman dengan kejernihan sejarah. God Lovers, menjelang Natal kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman Muslim dan juga bikin penasaran banyak orang Kristen. Mengapa merayakan Natal? Bukankah Natal tidak pernah diperintahkan dalam Alkitab? Apakah benar Natal cuma tradisi Romawi kuno yang dibaptis jadi Kristen? Isu ini sering viral menjelang Desember dan menimbulkan banyak kebingungan. Apakah Natal sekedar perayaan budaya atau punya akar yang jauh lebih tua dalam sejarah gereja? Topik kita hari ini, sejarah Natal yang banyak Muslim belum tahu. Dan God Lovers, bersama kita sudah hadir seorang tokoh yang sangat dihormati, mantan Muslim, teolog, dan pendiri Gereja Ortodoks Indonesia, Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro. Beliau memahami hubungan sejarah gereja, tradisi kuno, dan dialog Islam Kristen secara mendalam. Shalom Romo. Shalom. Senang sekali bisa ketemu lagi. Romo bisa hadir di sini. Terima kasih, saya diundang lagi dan bisa hadir di sini. Puji Tuhan, kita sangat diberkati dengan penjelasan-penjelasan Romo yang memiliki latar belakang sejarah dan juga dasar-dasar teologis. Sebelum kita mulai percakapan hari ini, kita akan berdoa dulu ya Romo. Mari. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Saat ini kami mau berbincang-bincang seputar sejarah Natal yang kami rayakan. Kami mohon Roh Kudus menuntun, memimpin pembicaraan kami, sehingga setiap kami yang mendengar sungguh diberkati. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang, baik teman-teman Kristen maupun Muslim, dapat melihat dialog iman yang sehat, ramah, dan mencerahkan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, welcome. Silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Diaspora TV juga hadir di Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten inspiratif setiap harinya. Jika Anda memiliki kesaksian hidup yang ingin dibagikan untuk menguatkan banyak orang, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Baiklah, mari kita mulai percakapan kita. Romo, banyak teman-teman Muslim berkata perayaan Natal itu nggak ada di Alkitab. Berarti itu buatannya manusia.
Apakah benar sesederhana itu? Memang perayaan Natal tidak ada dalam Alkitab. Hmm. Sama juga perayaan Maulud Nabi dalam Islam tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi perayaan Natal itu diadakan gereja sejak awal untuk merespons karya Allah di dalam Yesus Kristus, di mana merespon itu dilakukan melalui penyembahan dalam bentuk ibadah dan dalam bentuk perayaan. Respon tidak harus ada perintah. Kita merespon dengan sukacita dalam wujud ibadah dengan mengenang makna daripada kelahiran Yesus Kristus ini. Sama kalau saudara-saudara Muslim merayakan Maulud Nabi, biarpun tidak ada perintah dalam Al-Quran, dirayakan sebagai apa? Sebagai rasa hormat kepada Nabi Islam itu. Hal yang sama terjadi dengan Natal. Gitu ya, latar belakangnya kita merayakan Natal. Ya. Nah, kalau memang Alkitab tidak memerintahkan Natal, mengapa gereja tetap merayakannya selama 2000 tahun? Apa yang orang Muslim sering salah pahami hal ini, Romo? Ya, ini dirayakan itu sejak zaman purba ya. Hanya di zaman purba, terutama di dalam gereja timur, dalam gereja ortodoks, sejak abad pertama, Natal itu dirayakan dengan perayaan pembaptisan Yesus yang disebut perayaan Epifani atau Teofani. Dirayakannya pada tanggal 6 Januari. Dulu merupakan satu perayaan. Dan akhirnya menjelang abad keempat, perayaan ini dipisah. Yang Epifani atau Teofani dirayakan tanggal 6 Januari. Yang Natalnya dirayakan pada tanggal 7 Januari. Sementara hal yang sama terjadi di gereja barat. Di mana Natalnya itu dirayakan pada tanggal 25 Desember. Tapi dulu awalnya merupakan satu perayaan, Teofani dan Natal. Jadi tidak benar bahwa Natal itu atau hari kelahiran Sang Kristus itu baru dirayakan abad keempat. Itu sejak abad pertama hanya dirayakan oleh gereja timur purba bersamaan dengan hari raya Teofani. Sekarang gereja timur, gereja ortodoks merayakan itu secara terpisah antara Teofani dan Natal. Kecuali gereja Armenia. Gereja Oriental Armenia itu tetap merayakan antara Epifani dan Natal itu pada tanggal yang sama. Bicara tentang gereja barat yang abad keempat, ya jelas saja kekristenan baru ada di sana kan? Ya memang kekristenan juga ada sejak awal di gereja barat. Mungkin orang-orang yang pada waktu hari Pantekosta dari Roma itu ikut menghadiri perayaan Pantekosta, itulah yang membawa kekristenan pertama ke Roma sebelum ada rasul datang ke sana. Ya. Baik, Romo. Jadi sebenarnya kapan pertama kali gereja merayakan kelahiran Yesus itu? Yaitu sejak abad pertama itu bersama hari raya Teofani tadi. Sejak umat Kristen mulai berkumpul di Yerusalem. Iya, awalnya mulai yang pertama kali dirayakan adalah hari raya Paskah. Kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu menyusul juga hari yang penting yaitu hari pembaptisan Yesus Kristus yang disatukan dengan hari kelahirannya. Apakah betul Natal adalah hasil adopsi budaya Romawi? Ya jelas bukan. Orang yang Natal itu dirayakan bersama dengan Teofani kok. Dan perayaan Natal di gereja timur terutama kelihatan nggak ada pagan-pagannya sama sekali. Itu sangat bersifat Kristen, makanya kami nanti tanggal 28 ini mulai puasa Natal. 28 November. 28 November puasa Natal, dan kami selesai puasa itu sampai tanggal 6 di mana Natal itu sendiri dirayakan. Berarti perayaannya bukan dengan Santa Claus, dengan pohon Natal, bukan dengan nyanyian
jingle bell bukan. Ada perayaan liturgi sendiri yang mencerminkan makna terdalam dari tujuan inkarnasi firman Allah ke dalam dunia ini. Jadi itu puasa 40 hari ya, Bang? Ya, betul. Mempersiapkan diri kita, menghormati dan menerima di dalam batin kita firman yang menjadi manusia, menjadi bayi di atas palungan itu. Oke. Nah, Romo, apa bukti sejarah bahwa gereja mula-mula sudah memperingati kelahiran Kristus? Buktinya adalah perayaan Epifani itu tetap dijalankan sekarang. Itu lahir dari dulu. Dari dulu. Sekarang. Dan perayaan Epifani itu kalau di gereja Ethiopia, itu menjadi perayaan lebih besar daripada perayaan yang lain. Di mana perayaan Epifani itu adalah memperingati pembaptisan Yesus, di mana umat akan membawa air dari rumahnya masing-masing, dikumpulkan di gereja, didoakan supaya rahmat Roh Kudus yang turun ke Sungai Yordan itu turun juga ke air yang didoakan itu, dan doanya menjadi air suci yang akan dibawa pulang, disimpan. Kalau ada gangguan-gangguan roh jahat atau sakit, air ini bisa digunakan. Dan herannya air ini taruh dalam botol selama setahun, nggak rusak, nggak berlumut, nggak apa-apa, tetap berbening, tetap jernih seperti gitu, mulanya ya. Ya. Oh begitu ya. Nah, kalau di Ethiopia orang saling menyiram air kalau ketemu orang di jalan. Oh, dengan air yang sudah didoakan itu? Iya, disemprot. Jadi waktu saya ke Addis Abeba tahun 2000, saya ikut melihat perayaan itu, ramai sekali. Saling menyiram air begitu sebagai peringatan baptisan Kristus. Nah, ini bukti bahwa dari sejak awal sudah dirayakan. Iya, dan kalau di gereja-gereja ortodoks, di negara-negara ortodoks yang lain, biasanya ada pemberkatan air di laut atau di danau. Di mana upacara itu nanti salib akan dilemparkan ke dalam air, orang rebutan untuk mengambil salib itu, dibawa naik ke atas lagi. Sebagai sarana untuk memperingati hari Epifani itu. Iya. Jadi di berbagai negara yang umat ortodoksnya banyak di sana, mereka merayakan Epifani dan Natal. Natal bersama, terutama gereja Armenia. Iya. Kalau gereja-gereja ortodoks yang lain sudah dipisah. Dipisah ya. Kalau Armenia masih tetap di satu antara kelahiran Yesus dan baptisan Yesus. Iya. Nah, Romo, banyak Muslim berkata Yesus pasti tidak lahir tanggal 25 Desember. Karena dalam Quran Maryam digambarkan melahirkan di bawah pohon korma, yang berarti musim panas. Bagaimana gereja menanggapi alasan ini? Dan apa dasar sejarah memilih 25 Desember ini? Kita tidak memilih. Lagi pula kelahiran Kristus di dalam Alkitab itu tidak berorientasi dengan cerita dalam Al-Quran. Ya. Dan cerita dalam Al-Quran itu dapat kita jumpai paralelnya dalam suatu Injil palsu, namanya Injil Pseudo Matius. Oh, kisah di Al-Quran itu ada di Injil Pseudo Matius. Iya, di mana Maria melahirkan bayi Yesus di bawah pohon kurma. Oh gitu. Berarti kalau gitu cerita pohon kurma itu bukan sejarah, itu berasal dari sumber dongeng Injil Pseudo Matius tadi. Maksudnya Romo ini menduplikasi. Iya. Oh, gitu ya. Dari kacamata kita. Ya. Nah, sedangkan tanggal 25 Desember itu saya katakan tadinya adalah tanggal 6 Januari. Itu adalah tanggal 6 Januari ini adalah tanggalan Gregorian. Oh. Ya. Sedangkan kalau tanggalan Gregorian itu di-convert ke dalam tanggalan Julian, jatuhnya sama-sama tanggal 25 Desember. Oh, jadi beda penanggalan. Iya. Ya. Nah, mengenai tidak mungkin itu musim dingin. Ya. Yang dikatakan dalam Injil Lukas
gembala-gembala menjaga domba, Ya. itu bukan menjaga domba di suatu padat. Itu dilakukannya di Bethlehem. Ya. Dan Bethlehem itu tempat yang tidak jauh dari Bait Allah. Dan di Bait Allah itu selalu ada korban setiap hari. Ya. Oleh karena itu perlu ada persediaan kambing dan domba dan sapi. Nah, supaya tidak jauh-jauh membawa kambing dari desa-desa, maka di sekitar Bait Allah itu ada semacam kandang untuk menyediakan kambing-kambing itu di situ. Dan disitulah para gembala itu menunggu kambing-kambing itu. Dan di sekitar Yerusalem itu, kalau musim dingin, tidak sedingin seperti di Eropa gitu loh. Ya, suasananya jadi beda, tidak penuh dengan salju itu enggak. Saya pernah ke Yerusalem waktu musim dingin, ya nggak ada saljunya. Ya, ya. Jadi itu bukan menggembala kambing di padang penggembalaan, bukan. Itu di tempat memang untuk kandang khusus untuk menyediakan kambing-kambing yang disediakan untuk korban para imam di Bait Allah. Oh, jadi ini salah membayangkan latar belakang tempat pemeliharaan domba itu ya? Iya, betul. Oh, iya. Baik, terima kasih untuk penjelasan ini, Romo. Nah, apakah ada kemungkinan Yesus lahir di tanggal lain? Dan apa saja data sejarah atau teologis yang dipakai gereja untuk memilih 25 Desember? Gereja tidak memilih. Gereja telah merayakan. Jadi kalau gereja telah merayakan dari awal, berarti kejadian itu ya seperti yang telah dirayakan itu, tanggal itu. Jadi bukan pilihan gereja. Bukan pilihan dan bukan 25. Meniru mana-mana orang itu merayakan peristiwa pembaptisan Yesus kok. Bersama dengan kelahiran Yesus. Oh, ini latar belakangnya. Jadi bukan latar belakangnya merayakan dewa matahari dan segala macam itu. Itu tidak ada urusan. Nggak ada hubungannya ya. Menurut beberapa catatan, pernah Kaisar Romawi yang bernama Julian itu meninggalkan iman Kristen. Dia disebut sebagai Julian si Murtad. Dia kembali kepada agama pagan Yunani. Nah, dia ingin menyemarakkan agama pagan itu sendiri, menandingi perayaan kelahiran Yesus yang sudah menjadi umum di masyarakat Kristen di negara Romawi. Nah, untuk merayakan itu, untuk menandingi itu, maka yang diangkat adalah hari kelahiran Dewa Matahari Sol Invictus. Dan hari rayanya disebut hari raya Saturnalia. Jadi terbalik, bukan Natal meniru hari raya matahari. Hari raya matahari itu diangkat kembali oleh Kaisar Julian si Murtad ini untuk menandingi hari Natalnya orang Kristen. Oh, jadi itu latar belakangnya sehingga orang berpendapat bahwa 25 Desember itu diambil dari perayaan Hari Dewa Matahari. Ternyata salah. Dan Natal itu sudah ada duluan. Yang pertama-tama membuat keraguan-raguan ini adalah kelompok daripada Protestan Puritan di Amerika. Oh, ini yang membuat orang Puritan itu yang menuduh ini karang-karangan gereja Katolik. Oh, gitu ya. Dan seorang lagi yang membuat teori konspirasi namanya Hislop. Yang menyebut gereja Roma Katolik sebagai gereja Babylon. Nah, di situ dia menulis banyak sekali teori-teori konspirasi, termasuk teori Natal, katanya itu meniru kelahiran Dewa Krishna, itu meniru Dewa Matahari dan macam-macam. Tapi itu sudah dijawab dan dibantah tulisan Hislop itu. Dan bagi orang yang memang sudah mempunyai sentimen, tetap aja itu digembar-gemborkan teorinya Hislop ini. Dan keraguan-raguan daripada
Baik. kaum Puritan tadi terhadap perayaan-perayaan yang mereka taunya adalah Gereja Roma Katolik. Oh, begitu ya. Ya. Ini jawaban yang luar biasa yang kami belum pernah dengar sebenarnya. Hmm. Dan hampir setiap menjelang Natal ini diulang-ulang lagi, Iya. sehingga seolah-olah kita sedang merayakan Hari Raya Dewa Matahari. Tapi sejarahnya sudah diungkap oleh Romo bahwa dari awal gereja sudah merayakan Natal Hmm. dan kemudian ada seorang kaisar yang murtad, Julian si Murtad. Julian si Murtad ini yang merayakan perayaan Dewa Iya, Matahari. karena dia ingin membangkitkan kembali agama lamanya. Inilah yang membuat keraguan-raguan banyak orang Kristen selama ini. Terima kasih penjelasannya, Romo. Terima kasih. Nah, apakah gereja-gereja timur punya tanggal perayaan Natal yang berbeda? Ya Kenapa? tidak. Ya tanggalnya seperti yang saya katakan tadi, Iya. dengan Epifani tadi, Teofani tadi, dirayakannya Epifaninya tanggal 6, Iya. dan Natalnya tanggal 7. 7. Hanya sekarang Teofaninya itu dirayakan menggunakan tanggalan Julian 13 hari sesudahnya. Jadi setiap tanggal 19 Januari. Nah, apa arti teologis dari kelahiran Kristus menurut gereja awal? Arti kelahiran daripada kelahiran Kristus adalah bahwa dunia yang telah jatuh itu dirangkul kembali oleh Allah dengan mengangkat sisi fisiknya dalam wujud tubuh kemanusiaan Kristus, disatukan dengan keilahiannya di dalam satu pribadi Kristus. Jadi kejatuhan itu diangkat oleh inkarnasi Kristus. Kelahiran Kristus. Dengan demikian, manusia dirangkul kembali untuk menyatu dengan Allah kembali, dan mereka diangkat dari kejatuhan itu. Inilah bukti kasih Allah akan manusia. Betul. Baik, Romo. Bagaimana perayaan Natal berkembang sebelum era Konstantinus? Sebenarnya secara ya kalau kita berbicara gereja timur ya. Ya. Gereja timur itu tidak banyak berubah-ubah. Ibadah yang dilakukan di gereja timur itu unsurnya sudah ada dari zaman dulu ya, ada puasanya, ada perayaan. Jadi kita perayaan Natal itu nanti pada tanggalnya Natal itu kami ada sembahyang 7 kali sehari yang diropel jadi satu. Kita punya sembahyang 7 kali sehari kan dalam gereja ortodoks, dan itu diropel jadi satu pada waktu itu. Dan di mana pada setelah zaman Konstantinus, raja diizinkan untuk memimpin doa dengan membakar dupa. Sehingga sembahyang yang diropel ini disebut sembahyang raja. Nah, di situ nanti akhirnya diadakan bacaan-bacaan doa-doa yang intinya dan kidung-kidung yang intinya adalah teologi mengenai kedatangan firman Allah menjadi manusia. Jadi kita tidak ada nyanyi malam kudus atau apa, nyanyian kuno semua gitu. Dan tidak ada apa ya, saling membagi hadiah gitu. Tidak ada Santa Claus dan lain-lain gitu. Gitu. Jadi perayaan Natal merupakan refleksi dari arti kelahiran Kristus di dunia, yang merupakan kasih Bapa kepada umatnya. Baik, terima kasih Romo. Apakah konsili-konsili gereja membahas soal kelahiran Yesus juga? Karena itu tidak dipermasalahkan oleh bidat. Tidak ada pembahasan khusus. Tetapi yang dibahas justru kesatuan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Terutama dalam 2 konsili. Konsili yang ke-3 dan konsili yang ke-4.
itu mempersoalkan antara kemanusiaan dan Bagaimana keilahian kemanusiaan Kristus. dan keilahian Kristus itu menyatu. Ya, ya. Dan pada waktu itu ada dua kelompok pendapat yang akhirnya berpisah. Yaitu kelompok yang sekarang kita sebut gereja-gereja oriental, Ya, Koptik, ya. Armenia, Syriak, Ya, Ethiopia, ya. gereja Thomas India, itu meyakini bahwa Kristus itu punya satu kodrat yang berasal dari dua kodrat. Berarti Kristus punya kodrat ganda. Kodrat ilahi dan kodrat manusiawi di dalam kodratnya yang satu. Sementara gereja-gereja alur utama, ortodoks alur utama, yang Yunani, yang Serbia, yang Rusia, yang Yerusalem, yang Antioquia, semuanya ini mengikuti keputusan dari Konsili Kalsedon tahun 451 yang mengatakan Yesus itu mempunyai satu pribadi tapi dalam dua kodrat. Satu pribadi dalam dua kodrat. Kalau yang pertama tadi? Satu kodrat yang berasal dari dua kodrat. Dua kodrat. Oh, ini satu pribadi yang dalam berasal dua dari kodrat. Dua kodrat. Yang dua kodrat ini bersatu tanpa dapat dipisahkan lagi, tanpa dapat dibagi-bagi, namun tidak campur baur. Yang ilahi tidak jadi manusia, yang manusia tidak jadi ilahi, tapi tetap menyatu dalam satu pribadi. Dan tidak kacau balau. Yang ilahi ya ilahi, bukan yang manusiawi. Yang manusiawi ya manusiawi, bukan yang ilahi. Tidak bercampur. Ya, tidak bercampur tapi menyatu dalam satu pribadi. Gambarannya adalah seperti besi kalau dijadikan sabit. Seorang pembuat sabit akan membentuk besinya itu dari membentuk sabit, lalu akan dipanaskan dengan api. Dan ketika sabit yang dipanaskan itu diambil dari api, kelihatan merahnya merah api. Dipegang ya panas, ya membakar. Itu ada sifat apinya. Tapi api yang kelihatan itu berada dalam bentuk sabit ini. Sabitnya tidak jadi api, apinya tidak jadi sabit, tapi pada saat itu antara si api dan si sabit tidak bisa dipisah. Demikianlah keilahian dan kemanusiaan di dalam Yesus Kristus. Oh, itu penjelasannya ya. Betul. Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa misalkan, oh ini manusianya saja, oh ini ilahinya saja, tidak bisa begitu. Dan ketika Yesus mati mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, banyak orang mengatakan itu keilahiannya hilang. Loh, itu Nestorianisme, itu ajaran bidat Nestorianisme, nggak bisa hilang pada waktu itu. Waktu Yesus mengucapkan Eloi, Eloi, lama sabachthani, dia bukan sedang kehilangan keilahiannya. Dia sedang mengucapkan doa dari Mazmur 22 ayat 1. Di mana Mazmur 22 ayat 1 itu adalah Mazmur yang berisi nubuat tentang penyaliban Yesus terutama dalam ayat 16-17. Di mana dikatakan mereka menusuk tanganku dan kakiku. Nah, secara sengaja Yesus mengucapkan doa itu untuk menunjukkan aku ini loh sedang menggenapi nubuat dalam Mazmur 22 inilah. Jadi itu bukan keilahiannya hilang, enggak. Keilahian dan kemanusiaan tidak bisa pisah sesudah itu. Sangat menarik. Satu pribadi, dua kodrat. Yang tidak bercampur baur. Dan tidak bisa pisah. Dan tidak terpisah. Yang digambarkan dengan sabit yang dipanaskan. Menarik. Nah, Romo, kalau Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah, itu benar nggak pernyataan? Itu makanya. Seperti ketika itu. Api tadi. Api ini kan 100% api. Iya. Tidak setengah besi. Betul. Besi ini kan tetap besi. Iya. Tidak menjadi api. Iya. Jadi pernyataan itu betul ya. Iya. Menggambarkan Yesus. Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Oh iya. Iya. Baik. Nah, Romo, dalam Alkitab di Lukas 1 dan 2
dan Matius 1 dan 2 jelas tertulis tentang kelahiran Yesus dan ditegaskan pula secara teologis dalam Yohanes 1 ayat 14. Kalau begitu, bagian mana dari perayaan Natal yang memang berasal dari tradisi gereja dan bukan dari narasi Alkitab? Tradisi gereja sesuai dengan narasi Alkitab. Hmm. Oleh karena itu di dalam perayaan di gereja ortodoks, kidung-kidungnya semuanya berpusat pada dua cerita ini dan makna teologisnya sekaligus. Sehingga dengan demikian antara tradisi yang dirayakan dalam bentuk ibadah dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab dalam dua kisah dan satu pernyataan teologis itu tidak ada perbedaan dan tidak ada konflik. Ya. Jadi tidak dipertentangkan itu ya? Tidak. Ya, baik. Nah, Robo, dalam perayaan Natal, bagian mana yang benar-benar alkitabiah dan mana yang berasal dari tradisi gereja? Kita harus ingat, ajaran kitab suci itu sebelum itu terbentuk menjadi tulisan, itu sudah diberitakan dalam bentuk ajaran lisan. Ya. Dan ajaran lisan itu akhirnya dipraktekkan dalam bentuk ibadah-ibadah. Ya. Oleh karena itu, ajaran lisan yang berbentuk tradisi yang akhirnya dipraktekkan secara ibadah itu menjadi sumber daripada isi Alkitab waktu dituliskan. Oleh karena itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan, mana yang dari Alkitab, mana yang dari tradisi. Karena isinya sinkron satu dengan yang lain. Jadi harus mengerti konteksnya ya. Iya. Jadi ada tradisi lisan, lalu itulah yang membentuk tradisi gereja. Makanya jangan melihatnya Natal, jangan Natal modern. Iya. Seperti Santa Claus. Tahu nggak itu Santa Claus itu ceritanya? Santa Claus itu adalah tadinya ada figur seorang episkop yang berasal dari Myra di Lycia di Turki, namanya Santo Nikolaus. Atau Santo Nikolas. Dia begitu dermawan, sehingga akhirnya dia dijadikan simbol sebagai kedermawanan Yesus dalam menyelamatkan manusia. Maka akhirnya dia dijadikan simbol itu. Dan biasanya kita menerimanya itu dari Belanda. Di dalam budaya Belanda, akhirnya Santa Claus itu, Sinterklaas tadi, jadi Sinterklaas itu disertai seorang hambanya yang berwarna hitam, namanya Zwarte Piet, Piet si hitam. Tapi ketika orang-orang Belanda itu pergi berimigrasi ke Amerika, tinggal di New Amsterdam, yang terletak tidak jauh dari New York, mereka melanjutkan tradisi ini. Bawa dari Belanda ke Amerika. Nah, tapi akhirnya itu berubah. Pada waktu itu perusahaan Coca-Cola ingin membuat iklan yang dapat menarik perhatian banyak orang. Dan yang menjadi perhatian banyak orang, menjadi budaya yang sangat digemari orang Belanda yang di sana itu adalah figur Santa Claus ini yang dalam bahasa Belanda bernama Sinterklaas. Akhirnya Sinterklaas ini dijadikan iklan dengan diberi warna-warnanya Coca-Cola, merah dan putih. Jadi warna merah dan putih itu adalah warna yang diberikan oleh perusahaan Coca-Cola. Dan akhirnya Santa Claus bikinan Coca-Cola ini disatukan dengan kisah mitologinya bangsa Skandinavia tentang Papa Noel. Yang Papa Noel itu tinggalnya di Kutub Utara, yang punya kendaraan berwujud kereta yang ditarik oleh rusa kutub. Dia keliling dunia untuk memberikan hadiah-hadiah yang merupakan refleksi daripada Santa Claus atau Santo Nikolas yang selalu memberikan hadiah kepada orang. Jadi akhirnya sebenarnya Santa Claus itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan
tradisi gereja. Tradisi gereja itu tradisi baru yang muncul di Amerika. Oleh karena itu kalau ibadahnya ortodoks ya tidak ada Santa Claus itu. Iya, iya. Nah, Nggak ada Santa Claus itu. termasuk bagi-bagi hadiah itu? Ya itu dari Santa Claus itu. Ya, dari tradisi yang bukan tradisi gereja. Betul. Mungkin supaya kado-kado laku di seluruh ya dunia. Ya memang akhirnya kan itu intinya. Natal kan jadi itu, jadi komersial. Iya, betul. Ya kan? Maknanya yang sebenarnya sudah hilang. Nah ini yang perlu diluruskan, Romo. Iya, saya ketemu di Amerika ada seorang anak muda merayakan Natal. Iya. Ya katanya Kristen. Kamu merayakan apa ini? Oh, itu merayakan Yesus Kristus. Kamu tahu siapa dia? Nggak tahu ya, itu mungkin anaknya Mr. Christ katanya. Sebagai Yesus itu nama pribadinya, Christ itu nama keluarganya. Oh, itu nama anaknya Mr. Christ. Sampai sebegitu mereka tidak ngertinya makna Natal itu. Karena telah ditumpuki dengan macam-macam tradisi non-Alkitabiah, macam-macam tradisi non-rasulia, macam-macam tradisi non-Alkitabiah. Iya. Terima kasih Romo. Kita perlu mengorek tuntas hal ini supaya umat Kristiani kembali kepada perayaan yang hakiki dari Natal. Arti Natal itu sesungguhnya. Betul. Kasih Allah terhadap manusia. Ya, betul. Terima kasih Romo. Nah, bagaimana gereja mula-mula memahami perayaan liturgi dan kalender gerejawi? Perayaan liturgi itulah memang perayaan gereja. Gereja tidak bisa mempunyai perayaan lain daripada liturgi itu. Coba kita lihat di dalam bahasa aslinya ya. Ibadahnya gereja itu selalu liturgi suci itu. Ya, Kisah Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang kedua. Coba kita bacakan dalam bahasa Indonesianya dulu. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Nah, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, dalam bahasa aslinya begini. Liturgundan de afton tokirio. Ketika mereka berliturgi kepada Tuhan. Jadi yang diterjemahkan dari ibadah itu adalah liturgi. Dan liturgi itu bukan urutan ibadah. Program ibadah, bukan. Liturgi suci itu adalah merupakan satu kesatuan ibadah yang selalu dilakukan dari gereja Purba sampai sekarang. Dan kita ada 4 liturgi yang dirayakan di dalam gereja Ortodoks. Liturgi dari Yakobus, ya liturgi paling awal yang dikompilasi oleh saudaranya Tuhan Yesus. Itu saudara sepupu ya kalau dalam gereja Ortodoks, bukan saudara kandung. Lalu pada abad keempat itu diperluas oleh Yohanes Chrysostomos. Dan itulah yang menjadi ibadah gereja Ortodoks setiap minggu, liturgi ini. Dan oleh Basilius Agung ditambah doa-doa panjang di dalam bagian doa yang namanya doa syukur atau doa syukur agung yang di dalam bahasa Yunani namanya anaphora. Doa anaphora. Nah ini doa liturgi suci dari Basilius Agung itu dirayakan 10 kali dalam setahun. Liturgi Yohanes Chrysostomos itu dirayakan setiap minggu di luar perayaan-perayaan besar. Dan liturgi dari Yakobus itu dirayakan setiap tanggal 27 Oktober kalau saya tidak lupa pada waktu kita memperingati peringatan Yakobus ini. Nah, di samping itu ada satu liturgi lagi namanya liturgi Prasidikara atau liturgi Santo Gregorius Agung yang dirayakan pada setiap hari Sabtu sore pada masa puasa. Entah itu puasa Natal atau puasa Paskah. Karena kita punya puasa 40 hari pada waktu Natal dan 47 hari pada waktu Paskah. Dan sore harinya hari Rabu dan beberapa tradisi juga hari Jumat itu mereka melakukan liturgi Prasidikara atau liturgi Santo Gregorius Agung ini. Iya.
Jadi ibadahnya begitu liturgi. Jadi ibadah Natal itu diartikan dalam konteks liturgi tadi. Jadi nggak ada pertentangan juga gitu loh antara liturgi dan kalender. Nah kalender gereja yang digunakan oleh gereja timur, gereja ortodoks, itu kalender yang digunakan pada zamannya Yesus dan para rasul. Oh. Kalender di kerajaan Romawi yang digunakan pada zamannya Yesus dan para rasul, yaitu kalender yang ditulis pada zaman Julius Kaisar. Sehingga disebutkan tanggalan Julian. Yang bedanya dengan tanggalan umum yang kita punya, yaitu tanggal Gregorian, itu adalah 13 hari lebih lambat. Lebih lama. Iya. Oleh karena itu, perayaan Natal dari gereja Barat, Protestan maupun Katolik, tidak pernah sama dengan gereja Timur. Karena menggunakan Tanggalan penanggalan yang yang berbeda. Oke. Jelas ya? Iya. Kalau gereja Barat selalu tanggal 25 Desember, gereja Timur selalu tanggal 7 Januari. Januari, ya. Ya. Karena penanggalan yang berbeda. Ya. Baik. Terima kasih untuk penjelasan ini, Romo. Nah, menurut Islam, kapan Nabi Isa dilahirkan? Dan bagaimana pandangan itu berbeda dengan tradisi gereja mula-mula? Islam tidak menjelaskan kapannya. Tidak ada penjelasan kapan dia lahir. Dan konteks sejarahnya pun tidak jelas. Zaman apa dia lahir. Nah kalau Alkitab ada. Karena siapa yang memerintah waktu itu. Iya, betul. Dan pemerintah Raja Romawi yang memerintah dapat kita lihat buktinya dari sejarah sekuler. Iya, oke. Yang memerintahkan sensus pada waktu itu Kaisar Romawi. Iya. Dari situ. Lalu ada raja di Yerusalem, Herodes. Iya, raja boneka. Raja bonekanya. Bukan raja Romawi. Iya. Ya. Nah, mengapa umat Muslim mempersoalkan Natal? Dan bagaimana kita menjelaskan dengan ramah? Ya mereka mempersoalkan Natal karena mereka mengira lahirnya Yesus itu adalah lahirnya anak Allah. Dari Bunda Maria. Seolah-olah Bunda Maria itu istrinya Allah. Yang akhirnya Bunda Maria itu melahirkan anak Allah ini. Padahal Yesus disebut anak Allah bukan karena dia lahir dari Bunda Maria. Yesus disebut anak Allah karena dia firman-Nya Allah. Dan melalui anak Allah ini, melalui firman Allah ini, Allah menciptakan isi dunia ini. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dengan perantaran anaknya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia. Oleh anak itu. Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi anak itu sudah ada sebelum manusia Yesus lahir. Karena anak itu adalah sarana yang melaluinya Allah menjadikan alam semesta. Nah, anak Allah yang kekal ini akhirnya mengambil tubuh manusia, ya lahir sebagai manusia. Jadi dia disebut anak Allah bukan karena lahirnya dari Maria, enggak. Dia disebut anak Allah secara kekal karena dia firman-Nya Allah yang melaluinya Allah telah menjadikan alam semesta. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh atau melalui Dia. Melalui firman. Terus? Dan tanpa Dia. Seandainya Allah bisu, tidak punya firman. Tidak ada sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun. Yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan itu. Ya. Jadi sebutan anak Allah itu bukan karena lahirnya menjadi bayi dari Maria. Dia anak Allah sebelum ada segala sesuatu. Dan melalui dia Allah menjadikan segala sesuatu karena dia firman Allah.
Jadi bukan anak Allah dilahirkan dari Maria sebagai hasil perkawinan antara Bapa dengan Maria. Enggak, bukan itu. Kita enggak percaya itu. Karena Allah, Maria itu bukan istrinya Allah. Dan dia sendiri mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria tidak pernah mengatakan, sesungguhnya aku ini istrinya Tuhan. Tidak ada itu. Jadi kelahiran Yesus dari Maria itu wujud inkarnasi. Dia memakai Maria, memakai ovumnya Maria untuk Yesus mengambil kemanusiaan kita. Tapi bukan terjadi karena pernikahan Allah dengan Maria. Iya. Ya, kalau kita menggunakan ekspresinya saudara Muslim, Masya Allah, masa begitu? Iya, iya. Tidak ada ajaran itu dalam iman Kristen. Ini yang disalahpahami. Iya. Iya, ya. Nah, kalau saudara-saudara Muslim mau mendengarkan latar belakang ini, mungkin masalahnya nggak jadi seperti sekarang ya. Ya, iya. Jadi clear. Karena mereka tidak mau mendengarkan, mereka hanya mendengarkan apa yang dikatakan Quran. Padahal yang diyakini Kristen bukan begitu. Iya, inilah perbedaan pemahaman. Iya. Dan Romo, apa perbedaan antara tradisi manusia dan tradisi apostolik? Tradisi itu dari kata Latin tradire, Tradir. pengoperalihan. Oh. Dan tradire ini berasal dari kata paradosis. Paradosis sesuatu yang diterima lalu diteruskan. Nah, tradisi manusia adalah sesuatu yang diterima dan diteruskan yang tidak ada kaitannya dengan ajaran Kristen. Umpamanya, tradisi Talmudnya orang Yahudi. Orang Yahudi punya tradisi kan? Ya. Tapi tradisi Talmud itu kan disampaikan dari rabi yang satu ke rabi yang lainnya, terus sampai dituliskan jadi buku besar namanya Talmud. Dan itu bukan tradisi apostolik, itu tradisi rabbinik. Karena yang meneruskan adalah para rabi. Nah, dari kacamata Kristen, karena itu bukan tradisi yang berasal dari para rasul, maka itu tradisi manusiawi. Sementara Injil itu disampaikan dari rasul kepada muridnya. Muridnya contohnya Yohanes kepada Polikarpus, Polikarpus kepada Irenaeus, Irenaeus kepada murid seterusnya. Ya, ini yang meneruskan tradisi dari para rasul inilah yang disebut sebagai para bapak gereja. Dan tradisi ajaran yang disampaikan terus-menerus itulah yang disebut sebagai tradisi apostolik. Karena berasal dari apostol. Apostol itu rasul. Iya. Ya. Jadi rasul kepada murid-muridnya. Terus sampai sekarang. Di dalam gereja Ortodoks tetap dipelihara itu. Dan itu yang dilupakan dalam kebanyakan tradisi Protestan. Sehingga banyak orang keliru mengatakan bapak gereja itu siapa, mereka tidak tahu. Umpamanya dalam gereja Ortodoks, Origen itu hanya penulis kuno, bukan bapak gereja. Karena ajarannya ada yang ditolak oleh gereja. Tertullianus itu hanya penulis kuno, tapi bukan bapak gereja. Karena pada akhirnya dia menyimpang kepada ajaran Montanisme. Dan seterusnya. Jadi bukan setiap penulis dari zaman kuno itu bapak gereja. Bapak gereja adalah mereka yang berbicara atas nama gereja. Yang ajarannya berasal dari zaman para rasul. Yang ajarannya sesuai dengan ajaran tradisi rasuliah yang diterima oleh gereja. Dan ajarannya itu tidak mengandung dongeng-dongeng. Serta ajarannya itu menuntun kepada kekudusan. Dan ajarannya itu setuju sesuai dengan ajaran para gereja, bapak gereja yang lain. Itulah yang dimaksud dengan tradisi apostolik tadi. Itu yang disebut tradisi apostolik. Dan tradisi itu terus terjaga sampai masa kini. Di dalam gereja Ortodoks tetap terjaga sampai masa kini. Iya.
Terima kasih, Om. Ya. Nah, bagaimana pandangan gereja ortodoks tentang makna inkarnasi dalam Natal? Makna inkarnasi dalam Natal seperti yang saya katakan tadi, firman menjadi manusia. Dalam arti firman itu merangkul kembali manusia yang sudah jatuh untuk menyatu kembali dengan Allah melalui inkarnasinya. Sehingga manusia bisa dipulihkan kembali, dipulihkan dari kejatuhannya, dipulihkan daripada dosanya, untuk mendapat pengampunan, untuk mendapatkan penyatuan kembali dengan Allah. Jadi yang ilahi telah masuk ke dalam yang manusiawi, yang kekal telah masuk ke dalam dunia ini, supaya yang dunia itu bisa diangkat ke dalam kekekalan itu. Ya, ini makna Dari Natal. inkarnasi Natal. dalam Natal. Nah, Romo, mengapa kelahiran Yesus dipandang sebagai peristiwa kosmik, bukan sekedar sejarah? Ya, karena Yesus itu ada penjelasan dari firman. Firman itu yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dalam kosmos. Dan ketika firman menjadi manusia, tidak dikatakan firman itu menjadi laki-laki Yahudi namanya Yesus. Tidak. Firman itu menjadi daging. Ke ologos sarx egeneto. Berarti firman itu mengambil seluruh kemanusiaan kita yang sifatnya memang sifat daging. Karena firman itu adalah bersifat universal, maka ketika dia mengambil daging manusia juga bersifat universal. Dan ketika daging manusia itu digunakan untuk melawan dosa, maka efeknya juga universal bagi seluruh manusia asal mereka mau percaya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, satu orang sudah mati untuk semua orang. Meskipun yang mati satu, tapi yang mati adalah kemanusiaan yang diambil oleh firman. Kemanusiaan ini adalah merupakan representasi dari seluruh manusia. Sehingga kematian satu orang yang merupakan penjelmaan firman itu menjadi kematian semua orang. Dan efeknya itu menjadi penebusan semua orang dan penebusan segala sesuatu yang bersifat jasmani. Karena daging itu bersifat jasmani. Oleh karena itu dengan inkarnasi Kristus bukan saja manusia yang diselamatkan, alam semesta semua nanti akan dipulihkan, di mana akan terjadi langit baru dan bumi baru. Iya. Jadi itu bukan hanya sekedar sejarah, gitu ya, Mo. Iya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen akan menjawab kalau ditanya Natal itu bidah? Bidahnya dari mana? Inkarnasi bidah enggak? Tidak. Nah, kalau inkarnasi itu bukan bidah, kita menanggapi makna inkarnasi. Mana mungkin itu bidah? Iya. Bidah itu kalau bertentangan dengan inti ajaran Kristen. Ya. Nah, dalam Islam ada bidah hasanah, bidah yang baik. Ya, apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi, tapi itu baik, bisa dilaksanakan. Nah, kalau ini dianggap bidah dalam konteks ini bidah hasanah. Yang baik gitu loh. Iya. Bukan bidat penyesatan, enggak. Nah, apa hal mendasar yang perlu Muslim pahami soal makna Natal? Yang mendasar adalah bahwa di dalam Kristus Allah merangkul manusia. Ya, intinya Allah merangkul manusia di dalam kasih-Nya untuk dimuliakan di dalam kemuliaan Allah. Itu. Ya, inilah penjelasan bagi saudara-saudara Muslim tentang inti Natal. Jadi jangan kepleset dengan pemahaman
Kalau datang ke mall itu semua dihiasi dengan maraknya hiasan Natal, lalu berkata, oh inilah Natal gitu ya. Padahal ada makna yang lebih mendalam daripada Betul. sekedar Kalau hadiah. ingin melihat Natal yang dirayakan dalam gereja purba, silahkan ikut Natal dalam gereja ortodoks. Supaya Ya. gambaran Natal saudara bukan gambaran Natal di mal-mal itu, bukan. Baik. Apa pesan Natal yang Romo ingin sampaikan untuk teman-teman Muslim hari ini? Ya, pesan Natalnya berhentilah salah paham terhadap iman Kristen. Natal itu bukan kelahiran anak Allah akibat dari perkawinan dengan Maria. Natal itu adalah dapat disamakan dengan seandainya Anda merayakan turunnya Al-Quran. Kalau dalam iman Islam, firman-Nya Allah turun dalam wujud buku melalui Muhammad. Kalau dalam iman Kristen, firman Allah turun menjadi manusia melalui Maria. Jadi kalau saudara merayakan nuzulul Quran, turunnya Quran, itulah kami. Nuzulul kalimatullah, bukan dalam bentuk kitab, tapi dalam bentuk manusia. Jadi bukan itu kelahiran anak Allah sebagai akibat perkawinan Allah dengan Maria. Ajaran itu memang ajaran pagan yang secara keras ditolak oleh iman Kristen, terutama iman Kristen Ortodoks. Nah, Romo, dalam kesempatan ini tadi kita banyak bertanya tentang bagaimana dari latar belakang gereja Ortodoks. Nah, Romo ini kan pendiri gereja Ortodoks Indonesia. Ya. Romo boleh cerita sedikit sejarah berdirinya, kenapa Romo punya beban mendirikan gereja Ortodoks Indonesia? Ya, tadinya saya kan bukan Kristen. Tadinya Romo bukan Kristen. Bukan. Iya. Ada orang tidak percaya silahkan aja. Tapi saya memang bukan Kristen tadinya. Pada waktu SMA saya menjadi Kristen. Ya, Romo tinggal di mana dulu? Dulu di Mojokerto. Di Mojokerto. Lalu saya pindah ke Solo. Dari Solo saya pindah ke Jakarta. Ya. Nah, ketika saya menjadi Kristen, saya tidak tahu apa-apa Kristen itu apa. Saya dengar ada Protestan, ada Katolik, tapi saya tidak tahu bedanya. Sehingga akhirnya ketika saya menjadi Kristen, saya ikut dalam gerakan karismatik. Nah, ketika saya ikut gerakan karismatik ini, saya mulai menyadari betapa banyaknya aliran kekristenan. Yang kadang-kadang ajarannya konflik. Ya. Saya ketemu teman Katolik, ternyata ajarannya beda dengan Protestan. Saya ketemu Protestan ini beda dengan itu, beda dengan itu. Saya bingung. Saya berpikir, pasti dulunya tidak gini. Tidak mungkin muncul sudah pecah belah begini. Ya. Nah, pasti dulu ada satu yang dari induk satu ini terjadi perpecahan ini. Nah, saya tidak tahu jawabannya waktu itu. Akhirnya saya berdoa dan berpuasa untuk mencari jawaban. Akhirnya saya menemukan jawaban yang membuat saya berpikir. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 dikatakan demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Nah, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Berarti gereja purba, gereja mula-mula punya waktunya sembahyang. Dan disebutkan di situ? Yaitu pukul 3. Loh, ini kan mirip sembahyang asarnya saudara Muslim. Kok saya tidak pernah tahu ini bahwa ada begini. Ya. Saya tidak pernah diajarkan di gereja bahwa ada begini. Ada yang mengatakan itu hanya budaya. Lah kalau ini Alkitab firman Allah dan kita hanya berbicara budaya, di mana otoritas firmannya? Enggak bisa jawab.
Sampai akhirnya saya berdoa terus, jawabannya tidak ketemu. Akhirnya saya tahun 1979 kuliah di sekolah teologi di Korea. Sampai hampir 5 tahun saya tidak menemukan jawabannya. Sampai setahun menjelang saya wisuda di Korea ini, saya pergi ke suatu toko buku yang terbesar di Korea. Semua bukunya dalam bahasa Korea. Ya saya mengerti bahasa Korea karena saya tinggal di sana hampir 5 tahun. Tapi tiba-tiba saya lihat ada satu buku dalam bahasa Inggris yang judulnya The Orthodox Church. Loh kok gereja ortodoks? Gereja apa ini? Ortodoks itu kan kolot. Ortodoks itu kan kuno. Ortodoks itu kan kaku. Itu pikiran saya. Barangkali ini sekte baru yang muncul dari Amerika, pikiran saya. Akhirnya itu begitu saya beli, ternyata itu menjawab semua pertanyaan saya. Di situ diceritakan mulai zaman purba sampai abad ke abad, dan di situ juga terceritakan ibadahnya, ada ibadah yang 7 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Ini yang saya cari. Singkat kata ini jawaban doanya Romo waktu baru bertobat ya. Dan akhirnya disitulah saya mencari gereja ortodoks. Ternyata ada gereja ortodoks tidak jauh dari tempat kuliah saya. Disitulah saya menggabung dengan gereja ortodoks dengan tujuan mencari akar gereja yang paling awal dan juga untuk kontekstualisasi budaya. Karena ada banyak kemiripan-kemiripan praktek gereja ortodoks yang mirip dengan praktek-praktek yang ada di Indonesia. Berkerudung itu kan dari gereja ortodoks dipraktekkan sesuai dengan ajaran dari 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Dengan demikian kita tidak bisa dikatakan meniru-niru agama lain. Enggak, itu dari ayat kitab kita sendiri. Bersujud gitu ya. Itu kan ada juga dalam Alkitab. Yesus bersujud di Taman Getsemani. Hamba Abraham bersujud ketika mencari istri untuk Ishak. Yeremia, di dalam Yeremia umat bersujud bersama-sama ketika ibadah. Jadi sujud itu bukan niru-niru agama lain. Ya itu memang ajaran Alkitab, itu prakteknya gereja ortodoks. Saya merasa struck, ini yang saya cari. Akhirnya singkat cerita, setelah saya menggabung di gereja ortodoks pada tahun 1983, dan pada saat itu sayalah satu-satunya putra Indonesia yang menggabung kepada gereja purba ini. Dari sana saya melanjutkan kuliah ke Yunani selama 1 tahun, dan Yunani saya ke Amerika sampai beberapa tahun. Akhirnya saya ditabiskan sebagai Romo tahun 1987 sebagai diaken, Januari 1988 sebagai Romo. Pada waktu itulah saya menjadi Romo ortodoks yang pertama kali dari Indonesia. Kalau boleh tahu Romo, gereja ortodoks yang mentahbiskan Romo ini pusatnya di mana, Romo? Di Yunani. Di Yunani. Tapi kemudian ada cabang gereja ortodoks Yunani di gereja Amerika. Ada. Itulah yang mentahbiskan Romo kemudian. Waktu itu saya di gereja ortodoks yang di Yunani Konstantinopel. Karena ada suatu masalah politik gereja, saya bergabung kepada gereja ortodoks Rusia di luar Rusia, tapi di situ pun tidak lepas dari masalah, saya menggabung gereja ortodoks yang di negara Yunani itu sampai sekarang. Itu yang mengangkat saya menjadi episkop. Dari situlah Romo membawa gereja ortodoks ini dan merintisnya di Indonesia. Di Solo pertama kali. Di Solo pertama kali. Romo yang pertama membawa. Oh iya. Sebelum ada siapa-siapa saya yang membawa ini. Oh gitu ya. Iya. Iya. Dan dari Solo setelah di sana itu tahun berapa, Bo? Tahun 88, tanggal 8 Juni. 8 Juni. Ngomong-ngomong Romo umur berapa waktu itu? Masih muda ya? Ya masih muda lah. Iya. Ya akhirnya setelah itu berkembang, saya serahkan
Dulu orang awam yang belajar dari mantan Buddhis Hmm. yang akhirnya menjadi ortodoks, Mhm. akhirnya dibaptiskan, dan akhirnya saya promosikan, saya minta kepada episkop kami waktu itu untuk ditabis jadi Romo. Hmm. Sekarang namanya Romo Alexios. Oh. Nah, dialah yang akhirnya saya serai di Solo, Solo. dan saya ke Jakarta. Yang pertama kali saya ke Jakarta, tadinya saya ibadahnya di Jalan Kebon Sirih 16. Kebon Sirih 16 di Jakarta Pusat. Ya, Oke. tadinya. Tapi ini kantor. Hmm. Akhirnya saya merasa tidak enak, saya menemui almarhum Pak Yusuf Roni. Kita Iya. ketemu waktu itu. Iya. Dan saya meminjam gedungnya waktu itu, kami bisa Ya. ibadah. Dari situlah akhirnya berkembang terus di Jakarta ini. Dari Jakarta ini perkembangannya sampai sekarang Mhm. sudah di Lampung, sudah di Palembang, sudah di Sumatera Wow. Selatan, sudah di Nias, sudah Hmm. di Pekanbaru, sudah di Riau, sudah di Medan. Jadi yang memimpin ini murid-muridnya Romo semua dong? Iya, Yang Romo utus ke betul, daerah-daerah, betul, ya. betul. Luar biasa ya. Ada berapa belas jemaat lokal? Kita punya cabang ada 40 di hampir seluruh Indonesia. Di Papua kita punya di Sorong, kita punya di Manokwari, kita punya di Jayapura, dan sebentar lagi kita akan masuk ke Papua Pegunungan. Luar biasa. Dan yang saya ya. tabiskan adalah orang Papua asli. Yang menjadi Romo nanti. Ya, menjadi Romo. Karena itu polisi saya bahwa gereja Ortodoks ini tidak boleh menjadi gereja suku. Oh, ya. Ini harus gereja yang bersifat Nusantara, yang akan dipimpin putra Indonesia sendiri, yang akan disebarkan oleh putra Indonesia sendiri, Ya. dan di mana mayoritas suku apa yang menjadi anggotanya, romonya harus berasal dari suku itu. Ini cita-cita Romo yang luar biasa. Dan ini adalah kekayaan gereja. Gereja Ortodoks Indonesia. Betul. Dan Oleh karena itu, karena saya merasa supaya ini dari awal sudah dipimpin oleh orang Indonesia. ya. Tanpa campur tangan pemerintah, meskipun kita berada di bawah perlindungan Departemen Agama, tapi pemerintah tidak mendikte kita gitu ya. Iya. Nah, jadi seandainya nanti saya tidak ada, sudah dipanggil Tuhan, Iya. ya saya izinkan anak-anak dari suku mana saja kalau punya kemampuan bisa menjadi pemimpin. Tidak harus orang Tionghoa, tidak harus orang Jawa, tidak harus orang Batak, tidak harus orang Nias, karena kita punya orang Nias juga. Wow. Tidak harus orang Bali dan lain-lain. Siapa saja dari suku mana saja yang siap dan mampu untuk mengajar, mampu untuk memimpin, bisa diangkat jadi pemimpin di masa depan. Jadi di umur yang menjelang 70 tahun ini, Romo sudah melatih anak-anak muda orang Indonesia asli untuk siap menjadi pemimpin gereja Ortodoks Laks ya. Betul, betul. Oleh karena itu, ketika kami menghadapi serangan-serangan dari orang yang mengekor di belakangnya, gereja Rusia, gereja Konstantinopel yang menjelek-jelekan GUI, ya kami akan bertanya, yang mendirikan saya kok ya. Wah, rupanya ada yang tertarik juga dengan gereja Ortodoks Indonesia ini. Ya, tertarik untuk merusak. Oh, begitu. Bukan tertarik untuk membantu. Kalau memang tertarik untuk perkembangan, kenapa harus menjelekan saya dengan tujuan untuk mengambil alih gitu loh. Ya, padahal Romo sudah menyiapkan Saya kader-kader. sudah menyiapkan itu. Iya. Romo, terima kasih banyak. Selama ini kita sudah kerjasama dan saya sangat senang dengan Gereja Ortodoks Indonesia yang Romo rintis dari awal dan terus berkembang di seluruh Indonesia. Terima kasih ya. Karena Gereja Ortodoks Indonesia adalah kekayaan gereja di Indonesia. Dan kami punya cabang di Filipina dan di Tiongkok. Oh, dari Indonesia? Ya, dari Indonesia. Oh, ya.
Orang-orangnya saya tahbiskan di Indonesia. Romonya dikirim kembali ke negaranya. Puji Tuhan, kita dukung terus pelayanan dari Gereja Ortodoks Indonesia, Ya, maju terus di bawah kepemimpinan Romo Daniel. terima kasih banyak. God lovers, kita baru saja menyimak percakapan yang sangat kaya dan meneguhkan bersama Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro. Hari ini kita belajar bahwa Natal bukan rekayasa budaya, tetapi cerminan iman gereja mula-mula. Merayakan Natal berarti merayakan turunnya Sang Firman ke dalam dunia. Dan tradisi Kristen yang sehat selalu berakar pada sejarah, bukan sekedar kebiasaan modern. Terima kasih Romo atas penjelasan yang penuh hikmat. Terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah menyimak sampai akhir. God lovers, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang, baik Kristen maupun Muslim, dapat melihat diskusi yang jujur dan mendewasakan iman. Jika Anda memiliki kesaksian, pengalaman iman, atau pertanyaan teologis yang ingin dibahas di Diaspora TV Talk Show, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Setiap topik akan kami pertimbangkan dengan baik dan penayangan akan disesuaikan dengan tema serta kebutuhan program. Saya, Pendeta Martin Hareva dan Romo Episkop Daniel Biantoro, pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya, karena kita akan terus menghadirkan dialog, kesaksian, dan refleksi iman yang menguatkan hati. Tuhan Yesus memberkati.